Pas sepedaku, Bas. Hampir 40-an warga yang bermukim di Dukuh Tugunongko, Desa Tugurejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, harus mengungsi setelah longsor menerjang desa mereka. Hujan selama hampir sepekan menyebabkan longsor hingga memutus 3 akses jalan desa. Material longsor berupa lumpur dan bebatuan meluncur dari atas tebing dan merusak bangunan milik warga. Sekarang ini ada 9 kakak ya, hampir kurang lebih sekitar 40 jiwa. Kemudian yang kita lakukan yang pertama yaitu mendirikan tenda. Kemudian yang kedua kita memberikan tempat untuk pengungsian. Kemudian setelah mengumpul di sini juga dari Dinas Kesehatan, ini juga memeriksa terkait dengan kesehatan para pengungsi. Bencana longsor juga melanda Kecamatan Pangentan, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Jumat lalu. 4 orang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan longsor. Sementara itu hujan deras yang terjadi sejak Sabtu hingga Minggu siang menyebabkan puluhan rumah di Kelurahan Wayoti, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terendam banjir. 500 warga terdampak akibat banjir ini. Banjir juga menyebabkan sumur warga tidak bisa digunakan karena dipenuhi lumpur. Sumur-sumur juga penuh dengan air. Jadi tunggu air kalau ini banjir bisa surut sampai kering, berarti kan bisa air tidak bisa pakai. Ini lihat sendiri kan kita mau omong juga kan sendiri nong bisa lihat tuh. Banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sudah mulai surut. Namun beberapa wilayah masih terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir di Kabupaten Sintang sudah lebih dari 1 bulan. Dari data BPBD Sintang, ada 191 desa dari 12 kecamatan yang terdampak. BMKG menyebut Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim. Untuk itu, BMKG tengah menyusun rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim bersama Kementerian PPN Bappenas. Kondisi ini membutuhkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak bencana hidrometeorologi dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, seperti kami kutip dari situs resmi BMKG. Meski sudah memasuki musim hujan, kesadaran publik untuk melakukan antisipatif masih belum terlampau tinggi. Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada awal November menunjukkan warga yang tidak melakukan persiapan khusus saat musim hujan mencapai 41,2%. Sementara yang menjawab dilakukan pemerintah 23,2%, sedang yang menjawab dilakukan pemerintah dan masyarakat ada 20,5%. Musim hujan sudah tiba. Pemerintah daerah harus sudah menyiapkan mitigasi bencana, sementara masyarakat harus waspada dan siaga mengantisipasi dampak cuaca buruk. Tim Liputan Kompas TV. Bencana yang terjadi di sejumlah wilayah akibat cuaca buruk menuntut kewaspadaan dan kesiagaan bersama. Bagaimana langkah mitigasi termasuk membangun kesadaran masyarakat akan potensi bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan. Kita bahas bersama Dodo Gunawan, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, serta peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrila. Selamat malam, Bung Eren. Selamat malam, Pak Dodo. Sehat ya? Selamat malam. Pak Dodo, ini karena seharian ini saya berada di kantor lalu melihat berbagai macam berita, banyak sekali berita soal bencana hidrometeorologi yang masuk ke redaksi Kompas TV. Jadi sebenarnya prediksi cuaca selama beberapa bulan ke depan sampai dengan nanti akhir musim penghujan sekitar Februari itu akan seperti apa sih? Ya, baik. Selamat malam Mbak Sofi. Silakan Bapak. Ya, selamat malam Mbak Sofi. Jadi saat ini sesuai dengan prediksi dari BMKG kita sudah memasuki musim penghujan. Di beberapa wilayah sudah mulai memasuki musim penghujan dan kemudian juga di bulan-bulan berikut ya November kita membagi dalam dasarian namanya 10 hari untuk awal musim itu. Jadi nanti dasarian 2 November akan masuk daerah-daerah berikutnya, kemudian juga Desember awal hingga Januari Februari. Jadi musim hujan kita saat ini memang dipengaruhi oleh fenomena yang saat ini sudah muncul yaitu La Nina. Oke. Tapi kalau hujan saja susah kita menyalahkan hujan saja ya. Memang hujannya memang curah hujannya agak tinggi di beberapa wilayah sudah ekstrim, ada yang belum. Tetapi
kalau kemudian banyak bencana seperti yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini, apakah bisa dibilang pemerintah daerah kurang tanggap dengan prediksi dan informasi dari BMKG, Pak Dodo? Ya, sebenarnya kita sudah menyampaikan perkiraan musim ini tentunya sejak musim hujan tersebut akan memasukinya. Jadi pada saat bulan September kita telah menyampaikan perkiraan musim hujan 2021-2022 yang jatuhnya ada yang Oktober, November, Desember, hingga nanti puncak-puncaknya itu berkisar di antara Januari, Februari. Jadi ini sudah kita sampaikan, mungkin nanti di pemerintah daerah dapat memanfaatkan informasi dari BMKG ini. Oke, Bung Eren, saya pindah ke Anda. Ini kan kalau kebijakan menangani bencana hidrometeorologi itu kan memang besar dampaknya, itu adalah kebijakan dari pemerintah. Tetapi kita ngomongin soal masyarakatnya deh. Bagaimana Litbang Kompas memotret kesiagaan masyarakat menghadapi bencana? Apakah sejauh ini sudah ada pemetaannya? Masyarakat siap tidak dengan berbagai macam bencana ketika musim hujan? Ya, dari hasil jajak pendapat yang kita lakukan di awal November kemarin, memang itu secara garis besar kita mau memotret bagaimana kesiapsiagaan masyarakat kita dalam menghadapi musim penghujan saat ini. Tadi kalau disebutkan dari pihak BMKG, memang musim hujan yang dihadapi sekarang ini itu agak berbeda ya, karena dipengaruhi oleh fenomena La Nina dengan segala resikonya. Gitu. Kalau kita lihat data dari BMKG juga 87% itu sudah memasuki musim penghujan. Nanti di bulan-bulan ke depan itu akan hampir seluruh 96% itu akan mengalami musim hujan gitu. Jadi dalam artian memang dengan adanya pengaruh La Nina tadi, persiapan-persiapan yang harus atau langkah-langkah antisipatif yang dilakukan itu memang harus lebih besar pula gitu loh. Karena curah hujan meningkat 20-70% gitu. Artinya dampak yang akan ditimbulkan dari bahaya hidrometeorologi ini akan juga semakin meluas gitu kan. Jadi kita tidak mau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. Kalau kita melihat memang masih rendah ya kesadaran dari masyarakat. 41% itu masih mengaku tidak ada persiapan khusus, tidak ada melakukan apa-apa gitu. Sementara sebagian besar memang menyatakan sekitar di 23% itu persiapan hanya dilakukan oleh pemerintah. Dan ada 20% memang yang menyatakan adanya kolaborasi yang sudah dilakukan ya. Artinya persiapan dari berbagai kalangan dan pemerintah itu sudah dilakukan secara bersama-sama. Kalau kita tahu ada unsur pentahelix gitu ya, yang harus memang secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran komunal dan langkah-langkah antisipatif yang nyata memang. Apalagi ini sudah memasuki musim penghujan yang tadi yang dijelaskan sudah mencapai puncaknya gitu kan. Bung Eren, tapi begini, kalau dari apa yang saat ini disoroti oleh Litbang Kompas, secara umum deh, apakah sudah terbangun kesadaran di tengah masyarakat soal potensi bencana ketika musim hujan itu tiba? Ya, kalau kita memang melihat tadi 40% tidak melakukan apa-apa ya, dalam artian tidak ada langkah antisipatif yang dilihat oleh masyarakat dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri, dari komunitas gitu ya, dari pribadi sendiri individu itu menunjukkan bahwasannya apa yang ada di dalam apa yang ada di kesadaran masyarakat saat ini untuk melihat dan menghadapi musim penghujan ini ya masih sangat begitu memprihatinkan ya kalau kita melihat. Padahal BMKG sudah memberikan informasi, sudah memberikan banyak sekali ancaman bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan di situ. Nah, inilah langkah-langkah antisipatif ini yang harus ditumbuhkan. Kalau kita lihat baru 20% itu ya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tadi dari seluruh elemen tadi itu ya memang harus digenjot, harus ditumbuhkan gitu loh. Oke. Mungkin posko siaga, kemudian yang paling penting dari itu adalah bagaimana langkah-langkah mitigasi yang bisa dilakukan ketika bencana itu datang, terutama di wilayah-wilayah yang rawan gitu kan. Mereka harus kemana evakuasinya, kemana harus lari ketika bencana itu datang gitu kan, kemana harus menyampaikan informasi tadi disampaikan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti ini yang memang harus digenjot ya oleh pemerintah daerah, kalangan masyarakat ya, komunitas dan lain sebagainya ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Pak Dodo, ini tadi katanya dari BMKG ini sedang menyusun rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim bersama dengan Kementerian PPN Bappenas. Ini fungsinya akan seperti apa?
cara kerjanya bagaimana, dan kapan kita betul-betul bisa merasakan hasilnya dari rencana aksi nasional ini? Iya, jadi sebenarnya dokumen rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim ini (RAN-API) memang telah disusun ya dengan Bappenas, kemudian menghasilkan apa yang dalam konsep pembangunan sekarang ini pembangunan berketahanan iklim. Ya, jadi itu yang disiapkan dokumen dari Bappenas dibantu oleh kami dari BMKG dengan data-data iklimnya, perubahan yang akan datang itu akan seperti apa, itu yang perlu diantisipasi untuk menghadapi kondisi yang semakin memburuk dengan perubahan iklim ini. Jadi itu nanti untuk acuan dalam upaya bagaimana adaptasi di Kira-kira kapan kita bisa merasakan hasil dari rencana ini, Pak? Ya, jadi setelah dalam RPJMN ini kita sebenarnya sudah memulai menggunakan informasi tersebut untuk tadi melaksanakan aktivitas kegiatan yang menuju ke ketahanan iklim. Oke, jadi sesegera mungkin ya. Baik, ya. Pak Dodo terima kasih, Bung Eren terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Anda berdua kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih Mbak. Terima kasih.